Apa 5 hal yang menghilangkan pahala puasa kita? Yang pertama, ayatu filu sawabahul kajib. Orang yang setiap saat berpuasa, orang yang setiap hari berpuasa, ketika masuk Ramadan dia tak pernah tak berpuasa, tapi begitu dia puasa tidak ada pahalanya, hilang pahalanya. Kalau setiap saat dia berpuasa, dia selalu berbohong dan berdusta. Ma'asyiral muslimi, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada Ramadan yang kedua. Kalau boleh kita ingat saudara-saudaraku, Ramadan tahun lalu yang kita lakukan sepertinya baru kemarin kita tinggalkan. Tapi ternyata hari ini kita sudah masuk pada Ramadan yang kedua. Maka pantas Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, umatku nanti di suatu zaman, kata Rasulullah, umatku akan merasakan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Sekarang sudah kita rasakan. Tahun lalu kita berpuasa, kita masih ingat di mana kita duduk ketika sholat tarawih. Sab yang keberapa kita sholat tarawih, kita masih ingat. Tapi tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada Ramadan yang kedua. Ini artinya apa yang disampaikan Rasulullah itu benar-benar terjadi. Nanti di suatu zaman umatku akan merasakan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 minggu. 1 minggu bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam. 1 jam bagaikan 1 menit. Dan 1 menit bagaikan kita menggenggam bara api. Coba kita bayangkan saudara-saudaraku, siapa di antara kita yang tahan menggenggam bara api yang begitu panas? Tidak ada yang tahan di antara kita. Begitu kita genggam langsung kita buang. Itulah kata Rasulullah nanti yang akan dialami oleh umatku. Dan sekarang sama-sama sudah kita rasakan. Dan kalau seandainya waktu itu begitu cepat tidak terasa oleh umatku, ini kata Rasulullah, ini merupakan bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah semakin dekat. Kalau tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat, pesan Rasulullah kepada kita cuma 1, umatku perbanyak amal ibadah. Maka bersyukur kita jamaah Jumat. Tahun ini kita masih dijumpakan Allah dengan Ramadan. Jangan kita sia-siakan Ramadan tahun ini untuk memperbaiki amal ibadah kita. Maka Ramadan ini disebut maghfirah. Begitu masuk bulan Ramadan, umat Rasulullah yang melakukan ibadah insaf sama Allah, taubat sama Allah, minta ampun sama Allah, yakin, bahkan hakul yakin, seluruh dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Maka jangan tinggalkan ibadah puasa Ramadan. Allah sudah perintahkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa Ramadan ini saudara-saudaraku, sebelum kita juga orang-orang terdahulu sebelum kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam ilmu fikih, babul puasa, bab tentang puasa, banyak yang harus kita betul-betul pahami. Ada rukun berpuasa, ada syarat-syarat berpuasa, ada sunnah berpuasa, ada makruh berpuasa, ada orang yang boleh tidak berpuasa tapi harus mengqadha puasanya. Ada orang yang boleh tidak berpuasa, tidak mengqadha, cukup membayar fidyah puasa. Ini mungkin saudara-saudaraku, kita sudah paham tentang fikih yang mengajarkan babul puasa. Tapi khutbah Jumat kita pada hari ini ada 5 hal yang sangat penting
yang harus kita garis bawahi, yang harus kita ingat saudara-saudaraku, supaya puasa kita mendapatkan faidah dari Allah, dan supaya puasa yang kita lakukan sebulan penuh ada manfaat dan ada pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Apa 5 hal yang harus kita jaga? Khamsatun asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Inilah yang harus kita jaga. Apa 5 hal yang menghilangkan pahala puasa kita? Yang pertama, ayyatuftilu sawabahul kajib. Orang yang setiap saat berpuasa, orang yang setiap hari berpuasa, ketika masuk Ramadan dia tak pernah tak berpuasa, tapi begitu dia puasa tidak ada pahalanya, hilang pahalanya. Kalau setiap saat dia berpuasa, dia selalu berbohong dan berdusta. Maka supaya puasa kita sempurna, 30 hari kita berpuasa, ibadah puasa kita ada hakikat dan ada pahalanya. Saudara-saudaraku jamaah Jumat, hindarkan berbohong dan berdusta. Ini yang tanpa kita sadari. Terkadang kita bercanda dengan kawan kita, terkadang kita main-main dengan keluarga kita, bahkan terkadang kita tidak sadar kita bohong dengan istri kita. Kalau seandainya kita saat ini berpuasa tapi berbohong dan berdusta, ini setiap hari kita lakukan, maka puasa yang kita lakukan tidak ada hakikatnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, al-khibah. Orang yang berpuasa setiap saat, sahur dia ikut sahur, ketika berbuka dia ikut berbuka, tapi ketika dia berpuasa dia selalu khibah sama orang. Ini juga yang menghilangkan pahala puasa kita. Ingat, lebih bagus kita diam saudara-saudaraku, itu lebih bermanfaat ketimbang kita berpuasa berkhibah, menceritakan aib orang lain, menceritakan kesalahan orang lain, mengkorek-korek kesalahan orang lain. Orang saat ini menganggap dia benar, orang salah. Maka hindarkan sifat SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah yang terkadang kita tanpa sadar, setiap saat kita menghibah, setiap saat kita menceritakan aib orang lain, setiap saat kita menceritakan keburukan orang lain. Ini salah satu yang menghilangkan pahala puasa kita. Yang ketiga, apa yang menghilangkan pahala puasa kita? An-namimah. Apa an-namimah itu? Selalu mengadu domba, melaga-laga, supaya orang berantem dilaga-laga, orang yang belum tentu salah dilaga-laga, diadu domba. Orang yang seperti ini percuma dia melakukan ibadah puasa setiap hari. Bahkan percuma dia melakukan puasa sebulan penuh kalau setiap saat dia selalu mengadu domba. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, apa yang menghilangkan pahala puasa kita? Wal yaminul khumus. Apa itu? Orang yang selalu bersumpah palsu. Hati-hati saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak sembarangan kita mengucapkan kalimat sumpah. Kalimat qasam, wallahi, billahi, tallahi, ini tidak sembarangan kita ucapkan. Jangan kita bermain-main dengan sumpah palsu. Ketika Ramadan, ketika kita berpuasa, kita lakukan sumpah palsu ini sama keluarga kita, sama saudara kita, sama siapapun. Inilah yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang terakhir, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, wan nazru bis sahwa.
Apa itu? Ketika kita berpuasa, kita memandang sesuatu itu dengan syahwat. Ini ujian ini yang sering diterima khusus bagi kaum laki-laki, bagi kaum bapak. Kalau kaum perempuan insya Allah an-nazru bisahwatnya bisa terjaga. Tetapi kitalah kaum bapak yang terkadang kita tidak sanggup menjaga pandangan mata kita. Ketika kita memandang sesuatu yang bukan muhrim kita pandang secara bertahap. Lalu muncul syahwat kita ketika kita sedang berpuasa, maka pahala puasa yang kita lakukan tidak ada faedahnya. Pahala yang kita lakukan berpuasa setiap saat ini akan hilang ketika mata kita memandang wanita dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang harus kita evaluasi. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita perbaikin. Percuma kita berpuasa setiap tahun, percuma kita puasa setiap hari kalau 5 hal tadi yang membatalkan, menghilangkan pahala puasa kita tidak kita jaga ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Inilah khutbah Jumat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk khatib pribadi dan bermanfaat untuk jamaah yang hadir pada Jumat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa tilawata innahu huwas samiul alim.